Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batara Aja Sakila Channel, kembali kita jumpa lagi dalam bincang-bincang sejarah dan budaya Bugis, khususnya sejarah dan budaya Bone. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang Pangandaran Subwari, dimana saat ini mungkin beda dengan yang kemarin-kemarin. Saat ini kami kedatangan tamu dari pemuda peminat atau pemerhati budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Dakila Batara Haji untuk memberikan saya kesempatan dalam perbincangan tentang budaya Bone. Di sini saya ingin bertanya, dalam budaya Bone itu apa yang dimaksud dengan wari? Dan wari strata sosial masyarakat Bugis Bone itu seperti bagaimana? Wari adalah salah satu daripada kelima daripada pilar Pangandaran, di mana Pangandaran Bone itu kita ketahui bahwa ada atau terdiri daripada lima pilar. Pertama ade, yang kedua rapang, yang ketiga bicara, yang keempat wari, dan yang kelima syara. Nah, pertanyaan tadi tentang wari. Wari adalah strata atau susunan atau tingkatan daripada strata daripada manusia Bone, khususnya pada umumnya manusia Bugis. Dalam hasanah strata wari dalam manusia Bugis secara umum, manusia Bugis itu dibagi atas 4. Pertama arung, yang kedua todeceng, yang ketiga tosama, yang keempat ata. Oh iya, tabe Puang. Untuk arung itu apakah terbagi lagi atau bagaimana masalah tingkatannya? Arung dalam strata kebangsaan Bone itu dibagi atas beberapa tingkatan. Pertama arung Isepajung, yang kedua arung Palili, yang ketiga arung Pastejingeng. Ini lagi arung Isepajung dibagi lagi. Arung Isepajung dibagi lagi atas pertama anak patola, terus yang kedua anak rajeng, terus yang ketiga anak cera. Patola dibagi lagi, patola sengeng, patola mancadi, patola mandrati, dan patola angileng. Anak rajeng dibagi lagi, rajeng mancadi, rajeng mandrati, rajeng angileng. Anak cerak dibagi lagi juga, cerak 1 sampai cerak 7. Itulah stratifikasi dari sub arung. Sementara yang kedua tadi itu arung Palili. Yang mana dimaksud arung Palili? Arung Palili adalah terah bangsawan atau kerajaan yang ada jauh sebelum daripada terah Tomanorung ada atau muncul. Nah, seperti kita ketahui dalam pembahasan yang kemarin bahwa di kerajaan Bone ini jauh sebelum Tomanorung muncul, ada ratusan kerajaan yang ada sebelum kerajaan Bone terbentuk. Dari dinasti kerajaan-kerajaan ini pra Tomanorung muncul ini, tadi kerajaan Bone terbentuk, inilah dianggap sebagai atau dimasuk kategorikan dalam sebagai anak karung Palili. Sementara sub yang ketiga tadi anak karung Pastejingeng adalah perkawinan, hasil perkawinan daripada terah dari anak karung Isepajung dan perkawinan dari anak karung Palili. Inilah menjadi anak karung Pastejingeng. Jadi dalam silsilah kekerabatan kebangsawanan, inilah paling besar dalam sub ini, sub anak karung Pastejingeng, karena percampuran antara terah daripada anak karung Isepajung dengan anak karung Palili. Tabe Puang, saya tadi mendengar tentang istilah anak patola, rajeng, dan cera. Apa yang dimaksud anak patola, rajeng, dan cera itu? Anak patola itu kalau bahasa kekinian adalah putra mahkota. Jadi anak patola itu terlahir dari ayah seorang raja yang sementara dalam keadaan memerintah sebuah kerajaan, sementara ibunya adalah seorang permaisuri. Jadi patola itu, anak patola, anak yang terakhir dari pasangan raja dan ratu permaisuri.
sementara anak rajeng putra raja, namun terlahir dari ibu yang statusnya tetap bangsawan tinggi, namun dia bukan seorang permaisuri dari raja tersebut. Jadi status putra yang dilahirkan adalah rajeng. Sementara anak cerak itu seorang raja atau bangsawan full yang menikah sama wanita biasa, lahirlah anak cerak satu dari hasil pernikahan tersebut. Anak cerak satu yang menikah lagi sama sama perempuan atau wanita yang bukan bangsawan, lahirlah anak cerak dua. Dan begitu seterusnya jika seorang pangeran atau bangsawan laki-laki yang menikah terhadap wanita yang statusnya bukan bangsawan, makanya statusnya turun lagi cerak satu, turun lagi satu sampai ke cerak 7. Jadi bila mana seorang pangeran yang status kebangsawanannya berada di level cerak 7 menikah sama wanita yang perempuan biasa bukan bangsawan, maka anak yang dilahirkan otomatis cerak 8. Namun dalam hasana pengadarang Bone yang diatur itu cuma sampai cerak 7. Jadi cerak 8 itu dianggap lapar atau sudah tidak bisa lagi mewarisi darah kebangsawanan daripada orang tuanya tadi atau leluhurnya. Berarti itu lapar artinya itu jadi orang biasa lagi. Orang biasa lagi. Ketika di cerak 6 itu menikah sama bangsawan, itu anaknya nanti jadi cerak 6, 7 atau kembali ke cerak mana? Seorang pangeran yang nikah yang statusnya cerak 6 ya tadi, nikah sama perempuan yang bangsawan juga. Kalau bangsawan ini tadi perempuan yang dinikahi ini cerak 6, sementara laki-laki cerak 6 juga, otomatis ceraknya sama, anak yang lahir dari pernikahan itu tetap di cerak 6. Bila mana tadi yang laki-lakinya cerak 6 nikah sama perempuan yang darah kebangsawanannya mungkin cerak 4, otomatis putra yang terlahir atau anak yang terlahir dari pernikahan itu level kebangsawanannya lebih tinggi daripada orang tuanya, dari bapaknya, karena darah ibunya ini tadi menaikkan ketinggian darah ibunya dibanding daripada darah ayahnya, menaikkan level sang anak tadi ini ke atas dibanding level darah kebangsawanan ayahnya, karena darah ibunya tadi ini lebih tinggi dibanding bapaknya tadi, ayahnya. Karena kita ini menganut sistem ambek mapak bati ke induk mas sulo. Posisi induk ini mas sulo, apakah induk ini map petang kalau darahnya tadi sama, atau map peno kalau tadi ini darahnya lebih di bawah, atau map endre kalau misalnya tadi dalam kasus tadi ini, kalau istrinya itu jauh lebih tinggi darah kebangsawan dibanding suaminya, otomatis anaknya ini status kebangsawanannya lebih tinggi dibanding ayahnya, karena tadi dapat tadi ini tambahan poin daripada ibunya. Tapi begini Puang, ketika itu anak kebangsawanan cerak 1 dari di kerajaan menikah dengan orang biasa, itu maksudnya bisa perempuannya ya, ini cerak 1 perempuan ya, perempuannya yang cerak 1 menikah sama laki-laki biasa, ya, itu sama, namanya ya. bisa cerak 6 atau langsung hilang. Itu tadi dikatakan tadi bahwa kita itu menganut paham patrilineal ambek mapak bati, bukan matrilineal tani indok mapak bati. Nah putar saat sana darah indokna nariko malaki maaf to sama otomatis apa, karena kita ada aturan adat bahwa nah iya urane anak karung urane ribone gena pipi itu beka pitu no dari bilang apa 7 kali tadi curah cerak turun nanti cerak ke-8 baru dianggap pelapa. Nah tapi perempuan beda, nah ya makon reye si cengi membuang elapai nah sampo baro area kakak kota napa dari seng, begitu. Jadi setinggi apa darah kebangsawanan seorang wanita Bugis, jika ia menikah sama laki-laki yang bukan bangsawan, otomatis anak yang terlahir dari hasil pernikahan itu dianggap tidak berhak lagi mewarisi darah kebangsawanan ibunya, karena
ambe mapabati tinindok mapabati indoi masul mapetang ya ngapende narekot to sama ambe na agalo di petang alapa memang di kulambe begitu. Kecuali kalau suaminya tadi ini darahnya kebangsaan masih ada, otomatis anaknya lebih tinggi dari ayahnya karena tadi itu ibunya derajat kebangsaannya lebih tinggi. Nah, itu berlaku untuk Cera atau dari anak semua putri mahkota semua. Jadi itu tadi ambek mapak bati berarti bukan induk mapak bati. Nah, jadi setinggi apa dari kebangsaan seorang wanita Bugis kalau kita memegang tradisi adat otomatis itu tadi sudah tidak dianggap lagi. Cuma banyak fenomena yang terjadi, lo mau pi kapang, akhirnya ya begitu, ada kasus-kasus seperti itu. Akhirnya nacola nih ada karena penyewang, karena ada gimana, ada apa, karena di satu sisi sang ibu, sang perempuan tadi ini masih mempertahankan status kebangsawan dari dirinya, sementara suaminya sudah manusia laki-laki biasa yang bukan dari golongan bangsawan. Otomatis anak yang terakhir sudah tidak berhak lagi. Jadi ke pasar teriolo Neiko anak ke rumah kun reye nareko melok mo mak bejana karu maaf aja mu kelak-kelakai tangnya le mumuta aja ngi anak karu padamu maka gapako barakwa mangi matalo mo bija-bijamu. Jangan engkau menikah maaf sama laki-laki biasa karena jika engkau menikah dari laki-laki biasa otomatis darah kebangsawananmu tidak akan terwarisi kepada anakmu gitu kan. Berarti perempuannya dua pilihan gitu. Perempuannya dua pilihan. Jika engkau ingin mempertahankan darah kebangsawananmu, hati-hati dalam memilih jodoh. Tapi jika engkau memilih cintamu, terserah. Tapi lihat jangan menuntut bila suamimu laki-laki biasa bukan bangsawan, kamu harus memaksakan kehendak untuk menjadikan keturunanmu bangsawan. Maaf, inilah kalau kita kekeh dalam pengeder atau adat. Oh iya, Bang. Terima kasih untuk penjelasannya. Tapi saya mau bertanya tentang apa yang dimaksud dengan todeceng dalam Bugis Bone. Terata deceng. Todeceng ini kelanjutan daripada tadi dalam Cera. Bila mana seorang bangsawan yang status kebangsawanannya tadi sudah masuk ke level 8, Cera 8, otomatis tadi dikatakan bahwa sudah tidak bisa lagi mewarisi gelar kebangsawanan. Nah ini tadi yang ke-8 itu masuk ke dalam status todeceng. Nah todeceng ini tadi bisa juga dari golongan alim ulama, dari Syah Bandar, golongan cendekiawan, ini biasanya masuk dalam golongan todeceng tadi. Jadi di todeceng itu ada bangsawan yang sudah masuk sampai Cera 8 dan seterusnya, ini digolongkan dalam todeceng. Terus bisa dari kalangan itu tadi cendekiawan dimasukkan todeceng, atau alim ulama dan saudagar, itu biasanya digabungkan dalam golongan todeceng. Dan berikutnya mungkin tosama ya. Saya lanjutkan tadi. Tosama ini terbagi dua. Ada tosama matenete, ada tosama lappa. Tosama matenete ini kelanjutan dari todeceng tadi. Dari todeceng yang mungkin ada kesalahan sosial, ada hukum sosial yang berlaku dalam pribadinya, otomatis status todecengnya jatuh menjadi tosama. Begitu. Ini tosama matenete. Sementara tosama lappa ini berasal dari kadang dari golongan hamba sahaya yang dimerdekakan bila masuk menjadi tosama lappa. Sementara strata terakhir tadi ata. Ata ini banyak mega polengana nama jadi ata di rupa tahu. Jadi ata ini ada beberapa tingkatan juga. Pertama ata polang pesi. Jadi seorang yang berstatus ata tidak mesti dia adalah berasal dari turunan hamba sahaya.
Ini Atapulang Pesi misalnya. Atapulang Pesi bisa saja dia sebelumnya adalah Tok Deceng atau bahkan maaf bangsawan di daerah lain, di kerajaan lain. Tapi karena antara kerajaan satu dan kerajaan lain yang satu ini berperang, kerajaan satu kalah dalam perang itu, bangsawannya atau rajanya atau rakyatnya dari kerajaan itu diambil, dijadikan budak di kerajaan yang sebagai kerajaan pemenang. Makanya itu dianggap statusnya Atapulang Pesi. Jadi Atapulang Pesi ini bisa jadi maaf Tok Deceng tadi dari kerajaan itu atau bahkan bangsawan dari kerajaan itu yang kalah dalam perangnya akhirnya dijadikan budak daripada kerajaan yang pihak pemenang. Itu dikatakan Atapulang Pesi. Yang kedua Atamabuang. Atamabuang bisa jadi sebelum statusnya dia Tok Deceng atau Tosama karena dalam satu hal misalnya perjudian, dia pertaruhkan hartanya, kalah, setelah hartanya habis dipertaruhkan jiwanya lagi dalam perjudian itu dan kalah lagi, makanya statusnya jatuh dari tadi Tosama atau Tok Deceng menjadi Atamabuang dari tadi dari perlakuannya itu misalnya berjudi tadi. Terus yang terakhir dari status Ata ini Ata Cimanu. Maaf, inilah strata yang paling rendah dalam status Ata. Ata Cimanu ini adalah Atamana atau warisan dari orang tuanya. Atamana dari orang tua laki-laki, Atamana dari orang tua perempuan, Atamana wali-wali yang kemudian dinikahkan. Jadi siala Ata pada anak Atamana wali-wali dipersiala. Anak yang lahir ini menjadi Ata Cimanu asal. Digalopekan karena sahabat Ata memang dikuliandon Ata topoliamben dipersiala Ata Cimanu. Ini namanya itu adalah Ata Cimanu. Jadi inilah maaf di masa lalu inilah yang biasanya diperjualbelikan atau dijadikan sebagai hadiah pemberian terhadap siapapun yang diinginkan oleh tuannya. Jadi misalkan mapak botinganan atau botinganan atau mapak botis sejina kenana nangkai mendek mati erang-erang datang mengunjungi bangsawan yang punya adat tadi karena merasa senang dengan kehadiran kerabatnya habis nikah, biasa jalan malalang aceko meranang atau dikasih satu keluarga satu rumput satu keluarga dikasih tidak berak bawang kepada tadi itu yang siapa yang raja tadi atau bangsawan tadi yang diinginkan. Jadi seperti itulah khasanah strata Bugis mulai dari itu tadi Arung, Tok Deceng, Tosama dan Ata. Tapi Puang, saya ingin bertanya, kan dari kalangan masyarakat Bugis Puang ini dan Bugis pada umumnya banyak istilah-istilah kata daeng. Ketika telah menikah dari panggil orang daeng atau kakak, tapi ada juga dalam Bugis, strata Bugis Bon itu ada nama kata istilah daeng di dalam namanya, istilah namanya. Apa itu yang dengan daeng dalam strata Bugis Bon? Dalam strata Bugis daeng itu terdiri daripada 4 bagian. Dalam lontar dikatakan nia daenge apa uangena. 4 bagian yang dimaksud dengan daeng. Pertama daeng anak karung. Terus yang kedua Tok Deceng. Yang ketiga daeng memang. Yang keempat daeng kesuyang. Daeng anak karung semua bangsawan memiliki padaengan. Dan ini digunakan saat dengan siapa dia berhadapan. Misalkan seorang bangsawan misalnya Petegasing maaf. Dia Petegasing ini berada di level cerak 3. Saat berbicara maaf dengan Petetiro, otomatis Petegasing ini tidak boleh mengatakan dirinya Petegasing dalam menghadapan dengan Petetiro. Misalnya Petegasing ke rumahnya Petetiro. Misalkan Petegasing bertamu ke rumahnya Petetiro yang tadi cerak 1, sementara Petegasing berada di level cerak 3. Petetiro Assalamualaikum. Mape balik Petetiro Waalaikumsalam. Nih enggak tuh. Tidak mungkin Petegasing menjawab bahwa iya Petegasing. Karena status kebangsaan Petetiro lebih tinggi dibanding Petegasing.
ya otomatis Petegasing menjawab iya dia mak gasip puang. Nah, ini dasar deng anak karung. Ini deng anak karung kita mainkan di mana posisi kita berada. Misalnya bangsawan ini berada di posisi di atasnya ada cong ada pakai, ya Petegasing karena berhadapan misalnya Petelongi yang cerak 4. Nah, kalau Petegasing yang berhadapan kepada tadi Petetiran cerak 1, otomatis bilang ada congan apa, kini ada cukup, karena dalam hasanah bahasa Bugis itu ada dikatakan itu tadi ada cukup, ada conga, ada makaraseng. Nah inilah tadi dengan anak karung itu digunakan saat komunikasi antara si A dengan si B. Disitulah kita gunakan itu tadi dengan anak karung. Bila tadi macam Petegasing berhadapan dengan Petetiro, otomatis Petegasing tidak bisa menampakkan bahwa panggilannya atau gelarnya lah Petegasing, tapi dia menggunakan dengan istilah Demak Gasing. Nah, seperti ini dengan anak karung. Terus dengan Todeceng. Todeceng itu tadi bila mana anak karung tadi ini sudah sampai ke level 8, otomatis dia tidak bisa lagi naik kepada gelar peta kepada siapa dia berhadapan. Otomatis dia mentok kepada itu tadi pak dengannya saja. Siapapun dihadapi, kalau berhadapan dengan bangsawan, otomatis dia mentok di pak dengan. Kalau ketemu sama bangsawan yang di atasnya, otomatis dia memakai nama pribadinya bukan pak dengannya. Terus yang ketiga dia memang ini maaf lazim kita lihat kepada keluarga kita, kerabat kita di tanah Makassar. Misalnya baru lahir anak kecil, dengkule, deng baji, atau pak beca deng anu. Nah, jadi begitu ini dianggap dia memang sudah menjadi tradisi. Jadi dan itu tidak terpengaruh kepada status latar belakang, status kebangsawanan keluarga itu. Nah, jadi itulah namanya dia memang. Itu biasanya ini lebih banyak kita lihat kepada kerabat kita, keluarga kita di bagian tanah Makassar, Mangkasara. Begitu lahir, Dembaji, Dentojeng, ini. Nah, tapi di sana berlaku juga dengan anak karung atau dengan Todeceng tadi, karena sertifikat kebangsawanan gue juga ada. Nah, tapi ini masuk dari tadi sub deng memang. Terus yang terakhir Dekesuyang. Dekesuyang ini adalah istilah atau anugerah pemberian kepada seseorang atau ajuarang keluarga ini tadi bangsawan kepada bawahannya. Contoh misalnya seorang bangsawan memiliki joa atau pengikut, di mana pengikut ini setiap acara atau setiap kegiatan apapun itu dilaporkan kepada majikannya, tuannya. Loma plece bola lokasi mengolo puang, loma plece bola tata puang, asal makasing. Loma pak botin, pokok aja apapun kegiatannya pasti dilapor kepada tuannya. Akhirnya menjadi istilah dalam keluarga itu, jika muncul tadi ini sanjoa, pasti berkatalah majikannya ke situ ya dia pesandre sih, agak sebelum pesandre. Jadi muncullah dalam istilah keluarga itu de pesandre. Jadi pesandre inilah Dekesuyang, di mana Dekesuyang adalah anugerah atau gelar yang diberikan sang majikan kepada anggotanya atau bawahannya. Namun status Dekesuyang ini tidak bisa diwariskan kepada turunannya, kecuali sang majikan kembali yang memberi gelar kepada anak tadi daripada pesantren ini. Misalnya ada anak di pesantren tadi ini rajin kerja, melinta, apapun dikerjakan itu dia melinta, itulah bisa seperti itulah status daeng di strata budaya kita. Satu lagi pertanyaan saya, Puang Tabe, apakah ada perubahan sosial dalam strata Bukit Bone dari Ata ke Tosama atau Tosama ke Todeceng ataupun bisa sampai ke Arung atau Ata ke Arung apa? Bagaimana itu? Sebuah pertanyaan yang sangat menyentil ya, dan ini sangat spirit ya mungkin. Makanya dalam hasanah kita itu ada istilah Patola Palalu.
di setiap regenerasi diharapkan generasi setelah kita diharapkan lebih bagus lagi dibanding generasi sebelumnya. Tadi misalnya, apakah ada kemogalale maaf atau menjadi bersama? Ada. Misalkan seorang Ata dalam suatu keluarga yang karena akhlak tingkahnya dalam mengabdi kepada majikannya sangat bagus, loyal dan anggap bagus, akhirnya sang majikan memerdekakan di pemaradeka istilahnya. Jadi otomatis status tadi yang melekat pada Ata ini lepas menjadi tosama atau pemaradeka. Itu melalui proses, ada proses ritual yang menjadikan tadi Ata ini menjadi tosama. Tosama apakah bisa jadi todeceng? Nah, itu tadi Boni tidak terlukaku dalam sebuah status. Semuanya diberi kesempatan untuk berpacu, berprestasi. Bila mana status tosama tadi ini mungkin mendalami sebuah pendidikan atau perniagaan, jadi dia bisa menjadi masuk dari tosama, dia menjadi terpelajar cendekiawan, dia mungkin bisa menaikkan stratanya dari tadi tosama karena terpelajar, berguru kemana-mana, akhirnya pandai, memiliki skill, menduduki sebuah jabatan, dianggap todeceng. Atau berniaga, berhasil perniagaannya dan membawa kemakmuran bagi kerajaan, menjadi sahabandar, bisa menjadi todeceng. Yang tidak boleh mungkin Ata menjadi arum, karena status itu tadi itu ada hukum ambek mapak bati Indo mesul. Jadi bisa jadi kalau misalnya seorang bangsawan yang menikahi wanita Ata, wanita status Ata, otomatis anaknya tadi ini sudah mengambil darah warisan kepada ayahnya. Berarti anak ini sudah bangsawan, walaupun status ibunya tadi Ata yang dinikahi oleh bangsawan, begitu. Tapi kok dari laki-laki yang Ata, status Ata, yang menikahi walaupun menikahi bangsawan, itu nggak mungkin anaknya menjadi bangsawan. Itu pun harus dia di bawah di atas cara 7, di kayak cara 6, cara 5 itu bangsawan laki-laki menikahi Ata. Iya, betul. Otomatis bangsawan yang laki-laki yang menikahi Ata, otomatis dia minimal berada di cera 4 untuk menjadikan tadi anaknya tetap Andi. Karena kalau bangsawan yang menikah sama wanita biasa, misalnya bangsawan cera 3 nikah sama wanita yang biasa, anaknya ke cera 4. Tapi kalau bangsawan cera 3 menikah sama wanita yang statusnya Ata, otomatis anaknya jatuh ke cera 7. Karena budak di masa lalu sangat jatuh dalam kurs kebangsawanan. Jadi anak nanti tersebut jadi kalau misalnya cera 7 atau cera 5 nikah sama bangsawan cera 5 laki-lakinya nikah sama wanita Ata, otomatis anaknya status ke cera 8 tidak bisa. Kecuali tadi kalau laki-lakinya cera 4 nikah sama Ata, perempuan yang statusnya Ata, otomatis walaupun jatuh 3 kali, turun 3 kali, dia berada di level 7, otomatis masih bisa mewarisi gelar kebangsawanan dari kakeknya, dari bapaknya. Karena bapaknya tadi, orang tuanya berada di level cera 4, nikah sama wanita Ata yang menurunkan 3 derajat, 3 poin, otomatis dari cera 4 turun 3, ada menjadi 7. Anaknya tetap bisa Andi. Bisa Andi kalau menikah sama bangsawan. Kalau anaknya perempuan tadi kan sudah Andi. Nikah sama bangsawan laki-laki, anaknya sudah bisa. Di PI senang, di watak. Tapi kalau yang laki-laki untuk misalnya di perantauan, dari tadi yang laki-laki dari status Ata yang belum merdeka,
Iya. nikah, maaf, di luar tempat dia nikah sama bangsawan, wanita bangsawan. Terus anaknya mau diandikan, tarik gara-gara, oh enggak boleh, enggak bisa. Karena enggak bisa ke situ. Jadi enggak bisa. Kecuali tadi melalui jalur itu, seorang laki-laki bangsawan, ya minimal jaraknya berada di jarak 4, nikah sama perempuan Atak, baru bisa anaknya diwata menjadi tadi. Tapi kalau dia berada di level jarak 7 atau jarak 6, otomatis sudah tidak bisa. Dan ini bawah, DC bawah, tidak bisa menjadi bangsawan. Nah, mungkin sepertilah sekilas tentang stratifikasi daripada kebangsawanan Bugis khususnya Bone. Oh iya Puan, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan untuk sharing tentang ilmu budaya yang dimaksud dengan wira. Mungkin bisa disimpulkan dalam suatu strata Bugis Bone pada umumnya. Itu tadi setelah kita uraikan tentang wari, strata manusia Bugis Bone khususnya, kesimpulannya bahwa kita nih dalam sistem pengajaran Bone, kita menganut sistem paternial ambek mapak bati nekia indok masulo. Jadi nereko urane beko pitu no napi dibilang lapang. Nereko makundrei dikatakan bahwa cicing yang membuang lapai na sampo barowo. Jadi itu sistem paternial kita pegang di Bone. Namun tetap ditekankan dengan istilah patol apalalu. Jadi setiap regenerasi diharapkan itu ada peningkatan kualitas. Bagaimana kualitas itu muncul, otomatis berada di posisi generasi sebelumnya. Di saat ini misalkan, jika kita berada di posisi jarak 1 sekarang, jika anak kita tidak menginginkan berada di jarak 2, otomatis kita harus mencari wanita yang sepadan, otomatis tangi darah, atau di atas kita, otomatis generasi kita lebih naik lagi. Tapi kalau kita tidak mempertahankan generasi sekarang, otomatis anak-anak turun, apalagi di bangsawan wanita. Sehingga Lontara itu mewanti-wanti tadi bahwa hidup ini adalah pilihan. Jika ingin tetap mempertahankan kualitas, jagalah kualitas kita. Jika tidak, maka kualitas akan jatuh. Mungkin seperti itulah bahwa pengajaran itu adalah sebuah tatanan yang mengatur manusia agar lebih bagus dari masa ke masa. Oh ya, itulah tadi hasil sharing kami bersama Batar Haji Zakila Kenal mengenai sejarah Bugis Bone. Jika ada yang bertanya, silahkan ke kolom komentar saja, karena kita mau mesti bertanya, waktu yang membatasi kita. Maka kalau ada yang mau bertanya, silahkan ke kolom komentar apa saja yang ditanyakan tentang Bugis Bone. Mudah-mudahan tim Batar Haji Zakila bisa menjawab. Ya, jangan lupa like and subscribe-nya. Dan tulis di kolom komentar jika ada kesalahan-kesalahan kami.